Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Kalau kau di atas sebuah kapal, harus percaya sama nakodanya. Kalau tidak percaya sama nakodanya, cepat lompat dari kapal itu. Tapi sesudah di atas kapal, sesudah di atas pesawat, jangan pula nakoda lagi mau mengarahkan kapalnya, kau rongrong dari samping, kau ganggu dari kiri, ganggu dari kanan. Itu namanya tidak baik dan tidak benar. Itu membahayakan seluruh yang di atas kapal. Apalagi menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Bayangkan, ini semua nama kita mengingatkan kita bahwa itu ada sifat-sifat semacam Gerindra tidak boleh. Ada yang mengatakan politik itu kotor. Silahkan, kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Janji politik lama bersemi kembali. Langkah bakal calon presiden Anies Baswedan menuju tangga istana kembali tersendat. Penyebabnya bukan dari partai koalisi, melainkan janji politiknya dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Awal mula isu ramai ke publik ketika Sandiaga Uno berbicara soal perjanjian tertulis Anies dan Prabowo ketika diundang tamu akun YouTube Akbar Faisal. Sandiaga ditanya soal potongan video Anies yang berbicara tidak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres, hingga soal perjanjian tertulis waktu itu. Sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri, ujar Sandiaga dilansir dari Detik News Senin 30 lalu. Selang beberapa hari kemudian, Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga pendukung Anies Sandi di Pilkada 2017, mengungkapkan ada cerita utang piutang antara mantan paslon Cagup dan Cawagup itu. Anies disebutnya menekan surat peminjaman uang Rp 50 miliar dengan Sandiaga. Intinya, kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, ujar Erwin. Sementara Fadlizon pun menanggapi informasi perjanjian Anies dan Prabowo hingga hutang piutang dengan Sandiaga. Dia membenarkan ada perjanjian berkaitan Pilkada 2017 antara Anies dan Prabowo. Namun perjanjian itu tidak ada kaitan soal utang Anies ke Sandi. Kebetulan saya mendraft. Saya menulis ada 7 poin. Kalau itu urusannya pilkada, soal hutang Rp 50 miliar seperti kata Pak Sandiaga tadi. Tanya aja Pak Sandi. Ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Yang saya tahu pada waktu itu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI, ujar Fadli. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menyampaikan soal politik bersih dan kotor saat pidato HUT Gerindra ke-15. Ungkapan Prabowo saat pidato seolah-olah tengah menyindir seseorang tidak bisa menepati janjinya. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah, yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat, ucap Prabowo Senin lalu. Secara etik, komitmen antara elit menjadi kesepahaman yang mengikat kebersamaan. Namun perubahan dinamika politik seringkali menjadi ujian dari ketahanan perjanjian yang pernah terucap di masa lalu. Selain soal kepercayaan secara pribadi, perjanjian terkait dengan dukungan dalam bentuk kekuasaan dan uang, apakah janji-janji antara elit ini bisa menjadi ukuran komitmen terhadap publik? Bagaimana sikap politisi menyikapi janji-janjinya?
Adu perspektif kali ini mengangkat topik janji politik lama bersemi kembali. Bersama Andre Rosip, politikus Partai Gerindra, Fahri Hamzah, Waketum Partai Gelora, Panda Nababan, jurnalis senior, dan Gais Selifa, simpatisan Anies Baswedan. Acara disiarkan secara langsung pada Rabu 8 Februari 2023 pukul 20 WIB dari kanal Detikcom dan 20 Detik.